Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balawa Balat Barudak 2. Selamat datang di podcast Nga2, podcastnya alumni SMP Negeri 2 Bandung yang selalu menyajikan obrolan asik, menarik, seru, ceria, dan penuh nostalgia. Bersama saya dari Angkatan 90 host podcast Nga2 kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan Instagram kita yaitu IKSMP 2 Bandung. Tulisannya kecil semua, IKASMPN 2 BDG. Hari ini kita akan membahas sebuah olahraga yang mungkin masih asing bagi sebagian orang, tapi punya daya tarik yang luar biasa, yaitu apa? Gateball. Dan bersama kita saat ini ada Teh Diah Hastanti dari Angkatan 81, juga sang suami tercinta Kang Dadang. Terima kasih telah hadir di studio podcast Nga2. Iya, Wilujeng Sumbing. Dan terima kasih juga buat Balawa yang telah hadir menyaksikan podcast Nga2. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Teh Kang. Kita cerita-cerita tentang gateball, karena kan ini gateball sebetulnya belum banyak yang tahu ya tentang gateball ini. Jadi mungkin ceritakanlah, gateball adalah olahraga yang seperti apa, katanya penuh strategi tapi menyenangkan, nggak terlalu capek tapi bisa seharian katanya Bu. Gateball itu olahraga tim gitu ya, kayak itu kita bermainnya secara bergu, kita memakai sistemnya bola 10 bola, pakai 10 bola merah dengan bola putih. Gitu. Kita pakai stick ya. Oh iya, stick. Alatnya ala kayak palu gitu. Palu tapi panjang. Ya, panjangnya kurang lebih berapa ya? Maksimalnya 190 ya, bisa pokoknya untuk ada adjust ya, ada adjusternya. Jadi bolanya itu di ganjil dan genap. Oke. Itu yang merah ganjil, yang putih genap. Gitu. Kita tidak lupa juga kita pakai gate ya, 3 ada gate-nya. Besar lapangannya itu 20 kali 15 ya. 20 kali 15. Untuk di Bandung ini kita ada outdoor sama indoor ya. Oke. Lumayan ya, hemat sanksi. Betul. Jadi kalau udah kecanduan tuh katanya udah suka tuh pasti akan menjadi lebih gelap kulitnya. Tapi itu adalah tantangan kita untuk selalu bisa sehat dengan gateball gitu. Oke. Itu apalagi ya yang boleh kita tadi mungkin Kang Dadang gimana sih gateball tuh? Permainan seperti apa itu, beregu kah, apa perorangan kah, atau? Gateball itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu single, perorangan jadi 1 lawan 1 dengan bola tetap 5-5 gitu kan. Nah, nanti merah dengan yang putih. Kemudian ada double dan bergu. Bergu berlima. Nah, gitu. Permainannya bergantian atau sesuai dengan nomor. Sesuai dengan nomor dari bola. Jadi bola merah itu nomor 1, kemudian next bola putihnya nomor 2, kemudian terus silang bergantian sampai nomor 10 itu kembali ke bola putih. Terus bergantian. Nah gitu. Jadi memang kelihatannya kalau saya melihat ini mungkin adopsinya dari biliar, kemudian palunya mirip sebetulnya kalau pernah tahu orang tuh seperti sticknya polo. Polo. Kalau nggak woodball. Nah gitu. Nah kemudian di situ sangat relatif cara memukulnya. Bisa kayak golf, bisa didorong ya, tapi jelas dengan ayunan. Gitu. Dan ada teknik-teknik tertentu ya Kang pasti. Iya, jelas. Sulit teknik dan ada competition rule-nya. Gitu loh. Enggak sulit, asik. Tapi sangat menarik karena ini memerlukan strategi. Jadi di sini kelihatannya fisik tidak terlalu diutamakan, tapi yang penting sehat, bugar. Kemudian yang salah satu faktornya lagi adalah strategi, yaitu menggunakan akal. Strategi, berstrategi. Konsentrasi juga masih tinggi. Konsentrasi harus. Soalnya kadang niat mukul kemana, taunya melenceng kemana. Betul. Dan memang mungkin itu salah satunya seperti pada saat kita memukul
bola di olahraga golf ya. Oh, iya. Jadi kalau ada yang bicara sedikit pun itu Ya. cukup mengganggu. Oh, gitu. udah distract Jadi langsung ya? kami biasanya kalau sedang bermain gateball itu yang namanya gadget itu HP semua dimatikan. Matikan sudah simpen aja seharian. Karena kalau enggak ya lumayan pada saat kita dihubungi udah pikiran ke yang menghubungi. Jangan-jangan anak nih, Iya. jangan-jangan suami yang Kacau. Di sini ada peran kapten di dalam satu tim. Oke, ada Khusus kapten. untuk yang triple dengan bergu mix ya. Jadi yang untuk satu tim 5 orang itu kita sebutnya bergu mix. Oke. Bergu mix itu untuk yang mix ya, untuk yang jadi kalau bergu mix itu laki perempuan ya bisa gitu. Jadi sekarang tuh kita ada beberapa kelas ya yang dipertandingkan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah masuk di ranah PON. Wow. Jadi itu adalah pencapaian terbesar Masuk ya. cabang olahraga Yang di gateball pertandingan, masuk ke iya, pertandingan. untuk pertama Berarti kali. udah nasional bahkan internasional ini udah iya. diperhitungkan ya. Iya betul. Udah Alhamdulillah. masuk. Iya. Masuk. Jadi Batasan usia ada batasannya. untuk yang kalau yang prestasi, yang ikut multi event Ya. itu ada batasan usianya 50 ke bawah ya. Ya. Tapi kalau yang open turnamen seperti yang kalian promosi nih, kami GAS 2 itu sudah melaksanakan 3 kali pertandingan yang di operatornya kami GAS 2. Jadi 3 kali itu skupnya nasional. Dengan ada pembatasan kelas ya. Ada yang tahun ini kita mengeluarkan bergu dengan triple umurnya 50 plus. Nah kalau yang lalu kita anniversary gas yang lalu itu kita 50 ke bawah ada kelasnya. Mungkin selanjutnya nanti kita akan melaksanakan pertandingan itu lebih variatif lah karena mengingat ternyata animo masyarakat itu cukup baik gitu dalam menerima gateball ini gitu. Barusan tadi ngomong-ngomong tentang anniversary. Iya. Berarti GAS2 ini mulai kapan sih teh didirikannya? Inisiasinya dari siapa? Kita itu dulu kumpul-kumpul nih nggak sengaja ya, saya ulas sedikit. Oke. Jadi dulu kami harus mencari olahraga yang aman nyaman untuk kami yang usianya sudah di atas 50 tahun. Alhamdulillah kami ketemu penggiat gateball Bandung, diantaranya adalah Kang Nirwan dan almarhum Kang Encis di Setempat. Itu cukup familiar di kalangan gateball. Waktu itu saya diajak berlatih di sana di lapangannya masih di Lembang tuh, di Bandung belum banyak. Dari DSX Lembang di Cikidang. Cukup jauh tapi Itu outdoor. Saya di sana itu kayak yang disuntrungkeun lah katanya gitu, dijeblosin gitu. Saya langsung ayo latihan. Saya ingat yang pertama mengajar saya memukul itu Kang Andri Abror. Cukup famous lah di kalangan Angkatan 80 ya. Oke. Hai Kang Andi. Beliau ini yang ngajarin saya sama Teh Indri gitu. Jadi yang datang dari angkatan 81 tuh saya sama Teh Indri. Itu kami yang berlatih. Sepulang dari situ itu kayaknya saya pribadi kayak nyangkut gitu. Mesti beli stick. Saya mesti punya stick. Jadi terus saya ya itulah saya bilang korban COVID yang alhamdulillah saya ketemu olahraga yang Positif ya. Positif gitu. Penyalurannya. Jadi Baru ngajak saya. Baru ngajak lo mempengaruhi biar nggak dimarahin kalau izin ya. Pinter banget. Terus saya ketemu dengan banyak sekali ternyata di Bandung ini alumni SMP 2 yang menggeluti gateball sudah banyak gitu ya. Ternyata sudah banyak. Akhirnya tercetuslah ada nih satu penggiat yang sangat ulet menggiat gateball di kalangan alumni SMP 2 yaitu Kang Ian. Kang Ian ya, itu angkatan 70 75 kayaknya 75 ya. Berarti usianya. Jadi beliau ayo kumpul. Nah akhirnya kita sepakat membuat klub. Waktu itu kita dilantik lah ya oleh Pergatsi Kota Bandung itu 30
30 November 2021. Berarti nanti sebentar lagi ulang tahun, Bang. 30 November. Sorry, kayaknya ini infonya salah deh. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya 30 Oktober ya. Oke. Karena baru ngerayain kemarin Iya, anniversary. betul. Iya. Kita udah yang ketiga Yang tahun ketiga ya. tahun. Gitu. Jadi kita udah menyelenggarakan 3 kali Setiap tahun. setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Insya Allah tahun depan bisa lebih baik lagi di bawah bimbingan dan arahan Ika alumni yang sekarang. Asik, mantap. Ada Amin. kayak Alwing ya, Keren. Iya. Alhamdulillah kami selalu didukung oleh Mantap. IKA SMP 2. Jadi alhamdulillah seperti sekarang ini pun dukungannya kuat sekali terhadap Keren Jetpol. dong, iya. Itu pengurusnya dari berbagai angkatan teh? Atau anggotanya dari GAS 2 ini? Anggota GAS 2 itu kami punya dua karena ada ketentuan bahwa kami harus masuk dalam klub. Jadi GAS 2 itu ada klub, ada komunitas. Oke, Klub itu kita minimal 15 orang. minimal 15 orang. Jadi kita sudah memenuhi kuota yang ditentukan adalah kita klub GAS 2 itu 15 orang jumlahnya. Tapi komunitas kami lebih besar lagi. Jumlahnya lebih dari 70, alhamdulillah. Keseluruhan lintas angkatan dan yang tersepuh alhamdulillah mungkin sangat famous adalah Kang Hilmi. Kang Hilmi. Iya, Maya memang pegiat Iya, softball juga ya. betul. Golf juga. Iya. 80-an. 80. Iya. Masih Hebat. lincah. Iya, Masih bugar. Dan mungkin itu salah satu Keren. manfaat dari olahraga. Betul. Jadi saya rasa salah satu hal adalah kami mengurangi kelupaan itu. Saya merasa semenjak saya di Jetpol nggak terlalu kenceng lupanya ya. Konsentrasi, Iya, betul. ikut rule ya, aturan permainan, Iya, betul. giliran siapa yang Iya, bermain. betul. Belum memperhatikan Kapten, Iya, kapten, Ikut mikir gitu kan, membantu kapten ya. Oh. Kapten. Jadi posisi kapten itu saya ulas lagi sedikit lagi. Tadi kayaknya terlalu kecil ya. Jasa kapten itu sangat besar dalam Oh gitu. ya, Jadi mengelola harus tim. yang paling mahir. Paling mahir dan paling Cerdik. ini ya, cerdik ya. Cerdik. Kadang-kadang Strategi kalau- harus iya, strategi. ada strateginya karena di lagunya kan ada tuh lagunya Jetpol katanya. Gimana coba teh? Ini mah sedikit aja ya udah terhafal kan. Bola lawan dihadang, Dihadang, gitu, oh iya. kan. Bola kawan dilindungi lah. Jadi bola kawan itu jangan sampai kelempar oleh bola lawan. Bola kawan itu harus saling melindungi, betul-betul kita tuh kekompakannya itu ya dalam arahan kapten ya. Iya. Gitu. Jadi di dalam strateginya itu. Bola kawan ditunjang. Ditunjang. Oh. Kata-kata ikutnya Didukung gitu ya. Ditunjang. Ditunjang. Berarti kan tadi ada gawang ya, Hmm. ada stick, ada bola. Yang dimasukin ke gawang itu bolanya lawan apa bolanya teman? Teman kita. Bolanya teman yang Nah, masuk. itu masuk poin kan, jadi ada poin. Oke. Nah, nanti jadi di situ ada 3 gate ya, gawang itu. Nah, 1, 2, 3 harus berurutan. Kemudian nanti ada satu di tengah, itu sebetulnya nama Pol, itu namanya pol, tiang pol. tiang pol. Nah, tapi untuk nilainya namanya agari. Nah, agari. Jadi nilainya lebih daripada masuk ke gawang. Kalau Yang gawang biasa seperti 1, bonus, ya. Kalau agari 2. 2. Jadi boleh menuntut tiang pol. Itu tuh istilah tiang pol itu kadang-kadang lupa, sudah terabaikan karena orang-orang jadi ngomongnya tiang agari padahal Tiang tiang pol. pol, yang Tiang pol pol. itu poinnya 2. 2. Itu yang finishnya. Ini Gitu. Oh. Dan bola lawan yang tadi dihadang itu jangan sampai Dikeluarkan. masuk Iya, keluar dari dikeluarkan. di luar dari Lapangan. lapangan. Nanti kalau udah keluar, nanti dia dapat bagiannya 1 putaran. mulai lagi dari awal. Iya, rugi kan. Oh. Sebetulnya makanya kalau di luar itu rugi. Ya itu di situ. Jadi terhambat waktunya dan ya itu kesempatan untuk masuk ke gawangnya jadi sedikit, lebih Ya, sedikit. oke. Gitu. Dan ini Itu ada strateginya. durasinya nggak kan kalau sepak bola berapa sih 2 kali 45 menit gitu. Kalau di game tuh kayaknya kalau latihan tuh seharian ya 3 kali 30 menit. 30 menit Iya, sebetulnya. Satu gamenya 30 Satu menit. game. Ya. Kalau beregu kan bergantian. Kita ikut kadang-kadang kan kita melihat kemudian sama-sama saling menilai juga nih kira-kira strateginya seperti apa. Walaupun
tetap yang akan menentukan adalah kapten gitu. Tapi kita ikut maksud kapten seperti ini. Jadi kan sinergi tuh. Oke. Nah gitu. Jadi setiap orang megang satu nomor. Satu nomor. Untuk Dengan nomor untuk yang dadanya beregu ya, dipakai. untuk yang beregu ya. Bergu. Jadi kalau yang beregu satu orang satu, kalau yang triple itu Ada yang 2 dan 1. ada yang 2 dan yang 1. Menariknya benar-benar harus Oh. mikir ya ternyata ya. Keren. Nah, berarti itu jadi manfaat dari bermain Gaetball ternyata. Karena selain tadi menjaga kebugaran, ada di ruang terbuka outdoor, latihannya pagi-pagi, mau yang tonggongnya motong gitu kan. Terus apalagi ya, kadang sunscreen memang tebal katanya ya. Terus itu ada lagi nggak manfaat lain selain itu menjaga kebugaran? Saya punya cerita, kalau saya kan olahraganya yang selalu berkeringat tuh, yang agak banyak lah keringatnya. Oh, kalau di Gaetball nggak berkeringat ya? Telunung patah ya? Enggak. Oh, enggak. Itu Olahraga? artinya tidak secapek yang saya Digeluti tekuni geluti sebelumnya. Sebelumnya kan Ah. olahraga apa cabang olahraga? Saya ya Salah. bukan, saya senang main di motor ya. Oh, masa nggak kan? Wah, keringetan. karena Dari motor ya? karena kan kompetisi, kalau kompetisi Oh, capek. adrenalinnya Capek. naik, ya, oke. Nah, kebetulan alhamdulillah saya istirahat dan saya menilai tadinya iya mah jigana tidak terlalu berat nih gitu kan. Nah, karena memang menunjang juga karena penyebab saya istirahatnya gitu kan, karena saya dapat ujian dari Allah untuk istirahat dulu kan, sakit kan. Oh. Nah, jadi saya coba dengan olahraga ini, Gaetball, asik. Ya. Malah saya merasa lebih baik sih. Oh, gitu ya? Iya. Itu asik gitu kan, santai, happy, ketawa-ketawa. Nggak boring nggak? Nggak boring. Nggak Ya ada itu betul yang nggak ada namanya. musik, nggak ada yang ngobrol. nggak ada ngobrol, tapi bisa sebegitu Iya. asiknya. Jadi awalnya betul sama penilaiannya. Dari pagi sampai sore, ini nggak boring. Iya. Ternyata bener dong. Jadi tahu-tahu udah sholat zuhur. Nanti udah asar lagi. Tahu-tahu Olahraga 3 kali nangis. betul. Nangis embesan gitu. Nah, kan berarti kan masih nagih tuh. Iya. Coba kebayang nggak? Mungkin ada karena penasaran pengen masukin ke Iya, gawang gitu ya. betul. Itu susah itu. Jadi Ukur penasarannya bukan hanya ke gawang, Oke. tapi kita kan nge-touch, menyentuh ke bola teman juga itu tidak gampang. Oh. Gitu, tidak gampang kayak biliar. Kalau biliar kan kecil ya. Ya. Gitu kan. Nah, ini kan jauh, ada yang bisa sampai berapa meter tuh, ada yang bisa sampai 25 meter itu nge-touch itu kan. Nah, itu tuh 2,5. itu penasaran dan apa ya? Konstannya itu ya, mungkin yang expert pun dari 10 kali mukul itu pasti akan ada lasutnya. Ada missnya. Ada ya? missnya. Oh. Gitu. Jadi kalau bisa 10-2 yang miss itu sudah keren Udah banget. keren banget. Nah, itu bikin penasaran. Kalau ininya apa? Pemain favoritnya itu dihitung dari gawang yang dimasukkan atau kadang kan menurut kapten kamu harusnya bantu ngeluarin lawan tapi bola sendiri nggak masuk gawang. Nah, penilaiannya itu seperti apa? Skor-skornya itu kalau buat Ya itu sebanyak 5 orang itu masuk semua, kemudian nanti kena tiang pol, itu udah 25 nilainya, itu Poin udah tertinggi. dibilangnya sempurna gitu loh. Oh, Istilah kami itu iya, sempurna. iya, Ya, excellent. excellent gitu. Nah, Oke. yang paling kecil ya nilainya ya bisa 5. Bisa 5. Cuman 5 aja, hanya masuk di gawang Di satu gawang aja. satu. Oh, udah ke lainnya Itu yang bikin terkunci penasaran, istilahnya. kunci, ya. Nggak bisa. Datang ke sini dikeluarin sama lawan, di over ke sana, terus dikeluarin lagi, udah terkunci udah nggak bisa. podcast kayaknya ya Iya. harus ke lapangan. Harus. Dan Oh, kalau di Bandung tadi Teteh cerita Iya. lapangannya masih ada di Lembang. Sekarang kalau GAS 2 latihannya dari mana aja Teh? Nah, untuk di Bandung itu ada beberapa lapangan ya yang cukup mumpuni ya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ya. Karena boleh dikata Bandung itu salah satu kota yang terbanyak menyelenggarakan kegiatan. Kita di Bandung Turnamen maksudnya? Iya, kegiatan. termasuk klubnya yang paling banyak. Iya, Oh. klubnya terbanyak dan kegiatannya yang secara formal pun banyak. Kita ada lapangan tuh ada 3 ya di Bandung yang Iya. cukup mumpuni, itu salah satunya adalah di Bikasoga ya. Di Bikasoga itu namanya Stadium GB5 kalau nggak salah itu. GAS 2 berlatih di situ setiap hari Kamis. Setiap hari. Catat Balawa setiap hari Kamis kalau mau latihan boleh dong Teh? Boleh, Oh. boleh. Di Antos. Di Antos. Boleh. Di Antos. Kita
latihan sesi siang. Oh, dapat jadwal Sementara siang. ini karena Setengah hari. adanya Setengah hari ya. banyak kegiatan pertandingan, justru kan kami ada yang namanya komunitas ya, dan komunitas ini rata-rata mereka punya klub-klub sendiri dari grupnya, dari komunitas GAS 2 ini. Jadi menyebar itu, alhamdulillah juga komunitas yang banyak GAS 2 nya itu juga menyelenggarakan event juga. Oh, Jadi memang event tuh nggak pernah henti-hentinya. di luar kegiatan resmi dari apa nama? Jadi Pergatsi. Pergatsi, itu ya. kita resmi. Kita Oke. setahun itu bisa sampai 12 ya, 12 atau lebih ya. Itu 1 bulan sekali. Iya. Iya, Tapi itu agendanya dari kenyataannya, Pergatsi agenda. agendanya yang resmi itu 12, tapi ternyata untuk yang Desember ini kita kalau nggak salah GAS 2 ikut di beberapa event yang dapat Desember ini. Salah satunya mohon dukungan juga tim wanitanya GAS 2 itu akan bertanding di kegiatan kegiatan nama eventnya Raden Dewi Sartika. RDS Itu gitu ya, kan. Kalau disingkatnya RDS. itu udah legend banget, itu kita harus ikut serta, insya Allah. Semoga menang. Amin amin. Amin. Terus 2 lapangan lagi itu ada di daerah atas di Sarijadi ya, lapangan Kamboti. Seperti itu indoor atau outdoor? Indoor. Indoor. Kalau outdoornya itu Kamboti ya, outdoor. sorry, outdoor. Yang Outdoor. indoor itu biasanya kita menyewa lapangan Futsal. Oh, itu nggak ada kriteria ya untuk jadi lapangan gateball itu harus pakai rumput sintetis yang tingginya sekian itu nggak ada? Enggak ada. Nggak ada sebetulnya. Yang penting rumput aja. Iya. Oh. Kalau sintetis sih biasanya standarnya Standar lah. standarnya Ah. kegiatan indoor tuh sama lah sama kita. Oh. Itu. Jadi nggak terlalu Itu tinggi. pasang rumputnya. gawangnya kan ditanjak. Kalau untuk yang indoor kita sudah menyiapkan juga memang untuk keperluan di indoor. Indoor, Jadi oh. tidak nancep tapi nempel. Lakban, tahu lakban nggak? Di lakban. The power of lakban. The power of lakban. Biasanya kalau yang Kita tuh kata kau udah nggak gubran. Enggak Nggak ya? kuat. kuat ya, insya Allah. Oh ya ada, pokoknya Di Antapani nggak ada ya? Antapani Nggak kayaknya ada. belum ya. Kalau saya pernah dengar ada latihan di hotel kayak gitu di rooftopnya. Iya. Oh, Jakarta dulu Iya, sekarang iya, udah nggak ada. iya. Oh, udah nggak ada. Sebut merek ya boleh ya. Nggak apa-apa. Jakarta. Udah ini Oh. untuk sementara ini Rada ngeri kalau gerimis. Oh. petir. Ngerenyet. Oh, di atasnya soalnya. karena kan pakai sintetis otomatis ada apa ya? Ada medan magnet gitu Iya. atau apalah gitu. Tapi kalau hujan memang harus berhenti ya. Kalau hujan kita kebetulan bukan kebetulan saat ini saya memang sebagai wasit ada Harus ketentuan berhenti. yang bila mana nanti ada tes lapangan, kalau lapangan itu terlalu berat, bola tidak bisa berlinding, terlalu banyak Teknis. serapan air, itu akan Lebih ke diberhentikan. teknis lah gitu. Oh. Jadi kita tunggu sampai bisa bola bergerak dengan baik. Jadi ada ngerem gitu, kalau ada airnya Iya. si bolanya ngerem. Jadi ada ketentuannya, itu mah nanti ngobrolnya kalau udah latihan. Berarti Jadi, iya. kayak ada ketentuan nggak kalau balawa di rumah yang nonton acara podcast Ngadua mau ikut latihan, mencoba latihan, cukup bawa badan aja nggak sih? Atau harus sudah punya apa gitu sticknya tadi, namun bola apa gitu, seragamnya mesti kayak gimana? Dress code, dress code ya. Itu Hari ini bukan- belum, besoknya koneng. Nah, caranya mah gampang aja, bawa badan cukup. Insya Allah tiap Kamis kami ada di Kasoga. Lapangan di Kasoga, Cukup bawa badan aja, stick disediakan. disediakan. Nanti kita akan Lihat ada- dulu, coba. Nanti kalau tertarik silakan. Silakan. Mau beli, mangga. Oh. Gitu. Pokoknya mah Boleh spill nggak harga sticknya berapa sih? Jangan-jangan kayak stick go atau gitu saat Variatif tapi nggak Variatif. mahal banget. variatif, tidak mahal karena seperti diketahui sudah banyak pabrik-pabrik yang membuat dengan kualitas yang bagus ya. Ya. itu dari logam ya, bukan kayu Logam. kayak wood. Logam. Kayak logam. Logam. Kalau zaman Dari dulu sih, aluminium, dari Oh, besi, dari karbon. Beratnya terukur. iya. Terukur. Jadi berarti Ya, setengah kilo ya. bandulnya 500 ya. sampai 530. Oh. 500 gram sampai 530. Itu bandulnya ya. Hmm. Ya gitu. Gimana selera? Tapi ada juga yang lebih ringan sih. Di Kalau bawah lebih ringan 500. berarti kita pada saat pukul harus ada
tenaga, jadi harus punya power ya. Mungkin dibedakan untuk wanita ya. Yang ringan itu biasanya menggunakan perempuan. Biasanya. Kan itu Dan- manjalita. Dan berbanding lurus dengan harga. Oke. Awis Nurina. Ringan. Oh, kalau yang ringan lebih Lebih murah mahal. ya. Oh, Lebih mahal. lebih mahal. Lebih mahal. Tapi nggak juga. Tapi yang saya lihat itu rata-rata sih yang standar yang dipakai. Yang dipakai. Yang atlet yang atlet lah gitu, itu pakainya yang standar. Yang standar, yang 530 gram. 530. Ya. Harganya itu kisaran Tidak terlalu mahal ya, sekitar 500-an itu. Ya. Sudah representatif. Sudah representatif. Jangka panjang juga. Iya, sudah. Karena kalau yang mahal sih ya mau ngomong mahal ya pasti mahal. Ya kalau kita melihat yang murah itu 500 sampai 600, ya kalau misalnya ada yang harganya 4 juta kan mahal ya. Iya, iya. Nah itu Jadi adalah cuma batasnya perbandingannya. sampai situ. Oh. Tapi Saat di itu. tengahnya ada yang Ada macam-macam. ya itu variatif. Nah, ini kan permainan bergu, tapi tadi saya bilang juga bisa bermain sendiri. Kalau latihan sendiri di rumah ada kemungkinan nggak sih? Kan nggak mungkin juga kita pakai terus lapangan ketika sobat terus gitu, tapi kita pengen ngasah skill nih, bisa nggak sih latihan sendiri di rumah? Bisa, sangat bisa Iya. sekali ya. Oh. Biasanya hampir semua gatballer itu akan berlatih di rumah. Oh, bisa Karena ya? penasaran betul. Hmm. Nah, yang paling praktisnya adalah kita menggunakan rumput sintetis. Itu kan kita bisa beli tuh kayak karpet. Sendiri, oke. Nah, cukuplah mungkin 3 meter cukup. Yang lebarnya mungkin berapa ya? Yang paling enak sih 2 ya. 2 meter akan 3 meter, kemudian dihamparkan. Nah, kita Itu harus rata. Harus. Nggak Iya, ada lepas. iya, boleh di dalam ruangan, di rumah, di istilahnya di apa di mana aja, di ubin boleh lah. Di ubin ya. Betul gitu. Nah, lebih nyaman ya memang di dalam rumah ya, dalam ruangan. Nah, kita nggak modal nanti buat gate ya. Nah, gate-nya nanti tidak berupa paku. Kalau yang buat di Indoor. tanah indoor, di outdoor, itu kan kayak paku ditancapkan. Nah, kalau ini enggak, kita buat misalnya yang flat, kemudian nanti dilakban itu. Oh, Nah, ya, gitu. supaya aja Nah, nyirian gitu. betul. Yang penting ada latihan masuk ke gate, kemudian nanti latihannya menggunakan bola. Kita nge-touch menyentuh bola siapapun. Nah, itu latihannya seperti itu. Gitu. Kemudian yang paling utama adalah melatih nakol. Gitu loh, Itu memukul. namanya apa istilah malah? Nakol. Nakol. Kalau di Bandung nakol gitu kan. Oh. Nah, nakol itu. Nah, Kalau masukin bola, gol. ya itu masuk ke Sorry, gol. enggak masuknya ke gate ya apa istilahnya? Masuk ke gate ya? Oh, Iya. kita sih Poin di Oh, bilangnya. poin. Masuk Iya. poin, masih poin itu berarti si kapten kalau ngomong masuk poin itu berarti masuk ke gate. Oh. Gitu. itu Tapi kalau istilahnya misalnya kalau misalnya 10 kena berarti kita mengetas nomor 10 Oh. gitu. iya. Nanti ada ijazah lain lah, misalnya ngefek, kemudian nanti ada firing, ngedeketin temen supaya nanti lebih mudah. Nah, Sistem jembatan lah sebenarnya. Jembatan. Ya itulah kekompakan sama itu tuh dari situ ya. ya kita harus kompak. Nah, kembali kepada latihan, cukup di rumah dengan karpet sintetik, rumput sintetik. Cukup gitu ya, terus aja latihan Bola mukul. khusus yang berarti bola lama. Nah, tapi yang harus punya bola juga. Iya ya. Harus punya bola juga. Bola nggak mahal kok, cuman 500 sampai 600 ya. Iya, 10 biasa. 10. Biasanya untuk yang latihan ada bola khusus yang kita beli. Jadi Oh. untuk berlatih itu nggak perlu satu set gitu. Nggak perlu. Nah, Len, kerja ini kalau di GAS 2 ada kelas-kelasnya nggak? Misalnya saya nih pengen ikutan, nggak ngerti apa-apa dong gitu ya, taunya nakol waktu softball, taunya misalnya badminton, tahu-tahu sekarang tertarik ikutan gateball. Kalau di gateball nggak ada kelas-kelasnya. Nggak ada kelas. Nggak ada. Pokoknya ya seperti Niat aja ya dulu. niat dulu, seperti Semangat. ya betul. Seperti saya tadi ceritakan di awal, kenapa saya langsung bisa ikut di gateball itu karena saya bilang tadi ya ketemu jadi langsung di lapangan di DSX itu saya langsung dilatih sama Kang Abror, terus selanjutnya saya main untuk game Langsung game. dengan Kang Nirwan. Mungkin Kang Nirwannya udah lupa tuh saya sama Kang Nirwan
Teh Indri dengan almarhum Teh Kancis, maaf. Nah itu terus pulang tuh udah langsung kita berdua gini, ayo kita beli stick ya gitu, kita karena penasaran gitu. Terus terus terang kami nggak punya, kita ada lahan kecil, akhirnya kita oprek lahan kecil itu kecil banget sih untuk tata kolam supaya saya nanti kalau ketemu yang lain tidak terlalu memalukan gitu. Terus kita kalau hujan karena nggak punya sintetis itu kita pakai karpet seadanya, yang penting ngerem. Yang penting, Iya, iya, sobat-sobat Balawa semua masih di podcast Ngadua bersama saya Di dan ada Teh Dia dan Kang Dadang di sini. Kita masih ngomongin tentang Gateball alumni SMP Negeri 2 Bandung yang ternyata udah 3 tahun berdiri. Anggotanya udah komunitasnya lebih dari 70. Kalau untuk klubnya udah masuk kuota, udah berapa tim nih? Klub di Bandung ada 28 28 ya. klub di Bandung. Di Bandung ya, yang terdaftar di Pergas juga. Kalau prestasi GAS 2 yang kakak ingat udah jadi juara apa aja? Alhamdulillah waktu ini Pergas 2 ya, Iya. kita Juara kedua. Juara hebat. Sebagai panitia kan kadang-kadang sok hilap juara sabaraha. Dan saking banyaknya itu Iya. satu tahun sampai ada 12 kali turnamen ya, Iya. sampai ada 12 event, luar biasa sekali. Dan teman-teman Balawa, itu dia cerita tentang kegiatan Gateball di SMP Negeri 2 Bandung khususnya untuk alumni yang tergabung dalam GAS 2. Dan olahraga sederhana yang penuh makna dan juga ada strategi permainan, ada nilai kebersamaan dan terutama silaturahmi mungkin ya. Walaupun orang bilang kayaknya Gateball tuh cocoknya buat lansia, tapi sebetulnya enggak ya. Ada yang masih muda-muda ya. Bisa sosialisasi, lebih lagi tadi ada manfaat yang paling itu tuh untuk ini daya ingat ya, mempertajam daya ingat karena tentang aturan, permainan dan segala macam. Dan di Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Bandung dengan komunitas khusus Gateball GAS 2-nya juga ada jadwal di Bikasoga hari Kamis siang. Iya, siang. Itu setiap minggu. Setiap minggu ada esok. Teman Balawa harus datang, harus hadir, harus ikutan, dicobain langsung karena ini kalau ngomong kan teori doang ya, nggak kebayang dong mukulnya kayak gimana, sticknya seperti apa. Karena tadi cerita-cerita di balik layar ada yang sampai miring-miring gitu kan, ada yang sampai sticknya dibikin pendek gitu. Ternyata banyak teknik. Dan ada medsosnya nggak Teh GAS 2? Ingat nggak? IG-nya mungkin atau Mungkin next kita buat IG yang khusus. harus bikin. Tapi Harus. di IK SMP Negeri 2 Bandung kalian bisa tonton podcast Ngadua ini di YouTube channelnya dan di Instagram IG SMP Negeri 2 Bandung. Terima kasih banyak Teh Dia, Kang Dadang juga udah berkenan datang di studio podcast Ngadua. Lain kali kalau ada event-event boleh dong woro-woro di sini. Ajakin Balawa, semua Balawa itu beliau adalah kita alumni SMP Negeri 2. Dan jangan lupa ikuti terus kegiatan Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Bandung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Diana undur diri dan terus aktif bergerak mencoba hal baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.